Pernahkah kamu merasa hidupmu hanya berputar pada satu hal? Kerja, gajian, bayar tagihan, ulang lagi minggu depan. Seolah-olah kamu terjebak di lintasan lari tanpa garis akhir. Di luar sana ada jutaan orang bangun pagi, buru-buru ke kantor, bekerja keras 8 jam, lalu pulang dengan sisa tenaga hanya untuk menyambut tagihan berikutnya. Mereka bukan malas, mereka rajin, tapi mereka terjebak. Lihat kasus nyata. Banyak pekerja kantoran yang sudah bertahun-tahun kerja, gaji naik, tapi hidup tetap pas-pasan. Beli rumah masih pakai KPR puluhan tahun, gaji besar, tapi utang juga besar. Lucunya, mereka merasa aman karena punya pekerjaan tetap. Padahal secara mental dan finansial, mereka digerakkan oleh rasa takut, yakni takut miskin, takut gagal, dan takut dipecat. Nah, bab ini mengajarkan bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Bukan berarti orang kaya malas. Justru mereka berpikir lebih keras. Mereka melatih pola pikir untuk menciptakan peluang. Seperti dua anak kecil dalam cerita yang mencoba mencetak uang dari timah bekas tup pasta gigi. Tapi itulah awalnya, keberanian berpikir berbeda. Kalau kamu hari ini masih bekerja hanya untuk gaji dan belum mulai memikirkan bagaimana membuat uangmu bekerja untukmu, maka kamu sedang berjalan di jalur yang sama dengan jutaan orang lain yang berharap naik gaji bisa menyelesaikan semuanya. Padahal bukan soal berapa uangmu, tapi bagaimana caramu melihat uang itu. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi membuat uang yang bekerja untuk mereka. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang demi keamanan. Sementara orang kaya membangun sistem agar uang bisa menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidak hadir. Mike dan Robert awalnya bekerja di toko ayah kaya tanpa dibayar. Hal ini memaksa mereka untuk berpikir kreatif. Akhirnya mereka membuka perpustakaan komik di ruang bawah tanah rumah Mike, mempekerjakan adik Mike sebagai penjaga, dan menghasilkan uang bahkan saat mereka tidak ada di sana. Ketakutan dan keinginan adalah perangkap emosional finansial. Rasa takut miskin membuat orang mencari pekerjaan yang aman, dan keinginan membuat mereka terus mengejar gaji atau gaya hidup mewah. Keduanya membuat orang terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Ayah kaya menjelaskan bahwa rasa takut tidak bisa membayar tagihan, membuat orang bekerja, lalu keinginan untuk membeli barang membuat mereka terus bekerja keras. Hidup mereka dikendalikan oleh emosi, seperti keledai yang mengejar wortel yang tak pernah bisa digapai. Kebodohan finansial berasal dari ketidaktahuan, bukan kurangnya pendidikan formal. Sekolah tidak mengajarkan cara mengelola uang atau memahami kekuatan uang. Orang bisa sangat terdidik, tapi tetap menjadi budak uang karena tidak mengerti prinsip dasar keuangan. Ayah kandung si Robert menyuruhnya belajar rajin agar dapat pekerjaan yang aman. Tapi ayah kaya menunjukkan bahwa pekerjaan tidak akan menyelesaikan masalah ketakutan dan hasrat jika tidak diiringi pemahaman tentang uang. Uang itu ilusi, bukan tujuan, tetapi alat. Uang hanyalah simbol. Keyakinan bahwa uang adalah segalanya adalah ilusi yang menyebabkan banyak orang terjebak. Fokus seharusnya pada kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan melihat peluang. Ayah kaya menganalogikan uang seperti wortel yang digantung di depan keledai. Orang-orang terus mengejarnya tanpa pernah benar-benar memilikinya. Mereka bekerja seumur hidup untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Pentingnya menguasai emosi dalam pengambilan keputusan keuangan. Alih-alih membiarkan rasa takut dan keinginan memimpin, orang harus belajar mengelola emosi agar bisa membuat keputusan finansial yang bijak. Saat ayah kaya menawarkan kenaikan upah untuk menguji mereka, Mike dan Robert tidak menyerah pada emosi.
Ini membuat ayah kaya percaya bahwa mereka bisa belajar cara berpikir rasional dan finansial. Kreativitas finansial muncul saat kita keluar dari zona nyaman. Ketika kita tidak digaji atau tidak diberi arahan, otak dipaksa untuk berpikir dan menemukan cara-cara baru dalam menghasilkan uang. Tidak digaji di toko, membuat Mike dan Robert berpikir kreatif. Mereka menemukan peluang bisnis dari buku komik bekas yang awalnya dibuang oleh toko.